Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Kehidupan telah menang. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kebangkitan Kristus membawa harapan baru dan kehidupan yang berlimpah bagi siapa saja yang percaya. Dalam Kisah Para Rasul, Petrus bersaksi dengan penuh bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan telah dibangkitkan oleh Allah Bapa. Kesaksiannya lahir dari sukacita karena mengalami Tuhan yang hidup. Ini menjadi pengingat bahwa iman kita bukan pada kenangan, tetapi pada Tuhan Yesus yang hadir dan terus berkarya hari ini. Mazmur hari ini menegaskan bahwa siapapun yang berharap pada Tuhan tidak akan goyah. "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan," kata pemazmur. "Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah." Allah Bapa tidak hanya menyelamatkan kita, tapi juga membimbing kita dalam jalan yang penuh damai dan sukacita sejati. Dalam Injil hari ini, para perempuan yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus segera bergegas dengan hati yang penuh sukacita. Mereka membawa kabar gembira bahwa kehidupan telah menang atas kematian. Mereka adalah contoh nyata bahwa ketika hati kita terbuka pada Tuhan Yesus, kita pun bisa menjadi pembawa harapan dan semangat hidup baru. Tahun Yubelium ini menghadirkan Porta Santa atau pintu suci sebagai simbol bahwa Tuhan Yesus membuka jalan rahmat bagi siapapun yang ingin melangkah dalam pertobatan dan pembaharuan hidup. Melangkah melewati Porta Santa adalah lambang niat kita untuk meninggalkan masa lalu yang gelap dan berjalan ke masa depan yang penuh terang bersama Tuhan Yesus. Mari kita sambut tahun Yubelium ini dengan hati terbuka dengan penuh rasa syukur. Melangkahlah dengan iman bahwa Tuhan Yesus menuntun kita ke kehidupan yang lebih baik. Bukalah hati seperti kita melangkah melalui Porta Santa, agar hidup kita pun menjadi pintu yang membawa kasih, pengampunan, dan harapan bagi sesama.
Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau membuka pintu rahmat bagi kami. Dalam semangat tahun jubileum ini, kami ingin melangkah dengan sukacita, membawa terang kebangkitan-Mu ke dalam setiap aspek hidup kami. Penuhilah hati kami dengan damai dan semangat baru untuk menjadi saksi cinta kasih-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.